I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun kalian semua berada. Di sini kami dari kelompok Bakti Karya akan membahas sebuah topik yang saat ini sedang naik daun. Pada penerapan guru merdeka ini memberikan kebebasan bagi para guru untuk mengelola sendiri kelasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristiknya masing-masing. Dan ini sangat sejalan dengan suatu prinsip dari pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, kita akan masuk ke topik utama kita, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana berusaha untuk memberikan keleluasaan bagi para guru untuk mengelola kelasnya masing-masing, sehingga berusaha untuk mengakomodir segala kebutuhan siswa itu sendiri. Sebelum melakukan pendekatan berdiferensiasi ini, seorang guru perlu memahami 3 hal yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah kesiapan peserta didik, yang kedua adalah minat siswa, yang ketiga adalah profil siswa itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terjadi secara inklusif, menarik, dan juga tepat sasaran. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi ini yang pertama adalah untuk memastikan peserta didik ini mendapatkan pembelajaran yang efektif dan maksimal, sehingga mereka dapat memahami materi yang diajarkan. Tentunya dengan memaksimalkan potensi yang memiliki masing-masing. Untuk yang nomor 2, kita akan belajar tentang ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah berfokus pada konsep dan prinsip. Maksudnya, pembelajaran ini fokus pada pencapaian CP pada setiap elemen. Yang nomor 2, itu adanya evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik. Jadi pada setiap materi ataupun elemen baru ataupun CP baru yang akan kita pelajari, itu harus ada yang namanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang nomor 3 adalah pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Bisa dilakukan dengan gaya belajarnya, bisa dilakukan dengan minatnya, atau kebutuhan peserta didik. Yang terakhir atau nomor 4 itu adalah siswa yang secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan ataupun arahan guru. Maksudnya di sini adalah pembelajaran student center yang saat ini memang sedang ramai dibicarakan, di mana siswa bisa mengeksplorasi dirinya untuk lebih jauh mengenal tentang materi yang ingin dia pelajari. Selanjutnya yaitu terkait unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 unsur utama. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat diferensiasi lingkungan. Diferensiasi konten yaitu menyesuaikan tingkat pemahaman dan minat peserta didik terhadap materi pembelajaran. Misalnya, siswa yang sudah memiliki kemampuan konsep dasar bisa diberikan tantangan yang lebih, sedangkan siswa yang memiliki kesulitan bisa diberikan materi lebih rendah dan diberikan bimbingan tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana cara belajar siswa berbeda-beda. Misalnya, ada yang lebih baik belajar melalui diskusi, ada yang suka membaca, dan ada juga yang melalui praktik langsung. Oleh karena itu, guru harus menyediakan berbagai cara agar siswa bisa memahami materi sesuai dengan yang mereka minati. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana ini merupakan cara siswa menunjukkan pemahaman mereka. Cara mereka menunjukkan pemahaman itu dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada beberapa siswa yang lebih nyaman membuat presentasi, sementara yang lainnya ada yang suka lebih esai dan membuat proyek kreatif seperti membuat video ataupun infografis. Kemudian diferensiasi yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan, di mana
Ini merupakan memberikan suasana belajar yang mendukung kebutuhan siswa seperti pengaturan tempat duduk yang fleksibel, suasana yang kondusif, atau penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang selanjutnya ada teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori konstruktivisme. Menurut Piaget mengatakan bahwa anak belajar berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya. Artinya apa? Setiap siswa bisa berada di level berpikir yang berbeda. Jadi guru perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mereka. Vygotsky juga menambahkan bahwa guru bisa memberi bantuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap siswa agar mereka bisa mencapai pemahaman maksimal. Jadi hubungannya apa dengan pembelajaran berdiferensiasi? Guru perlu memberi tugas dan materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan juga kemampuan siswa agar mereka merasa lebih mudah dalam belajar. Yang kedua, teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Gardner menyatakan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang lebih kuat di kecerdasan bahasa, matematika, kinestetik, visual, dan lain sebagainya. Jadi, guru bisa memberikan variasi belajar sesuai dengan masing-masing kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga ada teori belajar dari Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa siswa belajar melalui observasi, meniru, dan interaksi sosial. Hubungannya apa? Ada siswa yang lebih mudah belajar dengan melihat contoh, yang mencoba sendiri, dan ada juga yang perlu diskusi. Sehingga guru bisa memberikan variasi metode belajar agar semua siswa bisa memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Setelah beberapa teori pendukung yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu didukung oleh berbagai teori yang menyatakan bahwa setiap siswa unik dan perlu pendekatan yang berbeda agar mereka dapat belajar secara optimal. Guru juga bisa menyesuaikan materi, cara mengajar, dan tugas berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa agar mereka semangat dan mendapatkan hasil yang optimal. Lalu apa saja hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru untuk melakukan pembelajaran diferensiasi? Pertama, guru bisa melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi apa saja kebutuhan dari siswa. Setelah melakukan asesmen diagnostik dan mengetahui kebutuhan siswa, guru kemudian melakukan dan menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disesuaikan dengan variasi siswa dan harus fleksibel. Lalu, guru bisa mengembangkan variasi tugas dan aktivitas, disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, gaya belajar, dan minat belajar mereka. Guru juga harus menyiapkan sumber belajar yang beragam, seperti video, modul, atau bahan ajar yang interaktif. Yang terakhir, guru harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah pembelajaran diferensiasi yang dilakukan itu sudah berjalan dengan baik. Ini adalah contoh dari pembelajaran berdiferensiasi yang secara relevan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana nanti siswa yang sudah memiliki pemahaman yang lebih, nanti dia akan menggunakan pembelajaran secara mandiri atau dengan penelitian. Lalu yang berikutnya adalah kalau dia masih dengan pemahaman dasar, guru bisa memberikan video pembelajaran agar dia lebih mudah untuk memahami apa yang dipelajari. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang pertama adalah ketika siswa dia mau atau dia paham dengan cara praktik, dia nanti akan bisa melakukan simulasi, pembelajaran dengan simulasi. Lalu kalau dia bisa dengan visual, nanti belajarnya menggunakan infografis atau mind mapping. Ini adalah berdiferensiasi secara project, di mana hasil pemahaman dari siswa bisa dari berbagai bentuk sesuai dengan minat siswa sendiri. Bisa dari presentasi, video, ataupun esai. Yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan, di mana ketika siswa lebih nyaman belajar sendiri, guru bisa memberikan pembelajaran secara mandiri. Atau apabila siswa suka dengan pekerjaan kelompok, nanti guru bisa memberikan tugas secara diskusi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menyesuaikan strategi, konten, proses, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan, minat, serta profil siswa itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal sesuai dengan potensinya. Ciri utama dari pembelajaran ini adalah fokus pada konsep dasar, evaluasi kesiapan belajar siswa, pengelompokan yang fleksibel, serta eksplorasi siswa dengan bimbingan guru. Unsur pembelajaran berdiferensiasi mencakup diferensiasi konten, produk, dan lingkungan.
Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.